terbaik untuk diriku. Jangan pernah terpisahkan. Oh, takkan bisa ku pergi meninggalkanmu walaupun sesaat. Nggak tahu tadi tiba-tiba mati. Kenapa lu? Aduh, ini gimana sih? Jangan pernah terpisahkan. Ini demi Allah, dari tuannya kemana ya? Semangat Pak. Oke Sophie, bayar langsung di tempat. Tunggu ya guys. Ih, colokannya mana? Aku lupa di mana. Bilang pada Tuhanmu, Mudik, enggak mudik aku. Gimana ya tuh colokannya ya? Tolong banget sih. Ini ngap-ngap gue. Ya Allah deh. Gitu premiumnya kakak, sialan. Mana? Heran gue. Jangan dicari barang nih, pada buta. Kagak ada, mana nih? Mana ya, say? Gue gak lama dapet bencong loh. Kaget gue. Ini gak usah pakai apa nih. Kok bingung? Apa kabar? Baik. Baik, nggak lihat ya, baik banget, sumpah. I'm good. Good. Allah, gimana itu ceritanya? Oh, kan gue bawa goblok. Gimana ya? Udah, gue udah gak pake lu. Dia masih bunyi aja. Bawel ya. Nanti ini lagu apa sih? Nah, kita happy aja yuk. Bukan apa ya? Lagu lama ya kan. Kita ke sentral numpang berak, ke sentral numpang berak. Sabar ya. Ke sentral numpang berak, ke sentral numpang berak, ke sentral numpang berak, ke sentral numpang berak, ke sentral numpang berak. Setiap gue pulang, emak gue nambahin gelang di tangan gue. Jadi ini ada artinya guys.
Ini tuh gue nggak tahu sih, kayak ya intinya ini adalah gelang yang menandakan kalau, bukan menandakan sih, bukan hanya menandakan kalau misalnya, tapi sekarang udah banyak sih ya kalau di Bali juga orang jual, nggak sih? Jujur lo kalau ke Bali pernah nggak ngincar gelang kayak ginian? Gelang Tridatu namanya. Yang ini Tridatu nih. Ini namanya Tridatu. Dua ini namanya Tridatu. Tri itu 3, Datu itu gue nggak tahu sih artinya. Maksudnya yang gue tahu ya ini gelang aja gitu, gelang suci. Ya gitu deh. Nah kalau yang ini Panca Datu. Panca berarti mak pintar, 2 juta rupiah. Bercanda udah gitu aja penjelasannya, say. Gue cuma mau cerita aja. Loh kok berubah? Oh, udah. Woi. Gimana ya kak gue? Oh nge-lag ya? Masih nge-lag gak guys? Halo. Nge-lag gak? Capek nge-lag mulu ya. Lu denger gak gue ngomong apa?
Lupa tadi gue mau ngomong apa ya. Oh, gue tadi lagi cerita guys, kayak gue tanya sama kalian pernah nggak kayak feeling lonely tapi sebenarnya kondisinya kalian itu lagi ada di suatu perkumpulan, kayak kalian lagi nongkrong gitu, tapi lu feeling lonely. Nah, pasti pernah sih, menurut gue nggak mungkin nggak pernah. Jawab, oi. Ciao Bella, hope you are well. I'm well, but little bit palang ya pala gue. Sing pala saya. Kalau bareng temen sih enggak, kalau gue tuh pernah ya, bukannya pernah, sering. Kayak misalnya gue di kos kayak aduh penat banget nih gue, pengen nongkrong gitu kan, nongkrong lah gue sama teman-teman gue. Enak pas udah nongkrong kayak cuma hahihi sebentar, and then gue ngerasa kayak ini mau ngapain ya di luar, kayak gue nggak tahu diri gue tuh maunya apa sih. Giliran dulu di kosan doang gabut, giliran udah keluar pengen pulang, kayak feeling lonely and mood swing aja gitu. Gue nggak tahu sih itu gue doang atau banyak orang yang kayak gitu sih. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin gue bipolar kan, nggak tahu ya. Bercanda. Tiba-tiba capek gak sih? Tiba-tiba capek, sumpah tiba-tiba kayak aduh kok gue kayak rasanya gak enak badan. Bukan gak enak badan sih, kayak pengen pulang aja gitu rasanya. Padahal tadi tuh di kosan bener-bener kayak gabut gitu, kayak aduh gue pengen nongkrong, pengen keluar gitu. Gitu, gue gak tau kenapa. Sama matanya miring sih ya, tak gue canda. Ya Allah, yuk gampar lu. Nah, gue tuh sering banget kayak gitu guys, nggak tahu deh tuh ya kenapa ya. Miss you. Nggak tahu, tiba-tiba emang anaknya tuh impulsif sih sebenarnya. Gue tuh tipe orang yang impulsif, kayak yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan spontannya gue aja gitu. Enakan rebahan? Enggak juga, weh, lu kelamaan rebahan juga pala lu darah rendah anjir. Sumpah. Kayak lu lama-lama rebahan puyeng. Gak mungkin enggak. Kayak bahkan ya kalau misalnya gue lagi keluar nih impulsifnya nih, bisa tiba-tiba gue makan sendirian di mana gitu. Tempat yang jauh di mana gitu, sendirian. Bisa aja. Terus habis itu gue kayak, ih gue ngapain ya? Gitu. Sumpah, ya otak gue kayaknya ada yang salah sih, gue rasa ya. Aurel, apa? Di rumah gabut, udah di luar bingung mau ngapain. Bener banget, sumpah. Gue tuh kadang-kadang ya suka takut, bukan suka takut sih, kayak am I the bad vibes in here gitu, kayak gue malah jadi nyiptain bad vibes gitu loh buat teman-teman gue di tongkrongan. Kayak gimana ya, kayak misalnya nih tongkrongan udah enak-enak aja gitu ngobrol, and then gue datang atau gue memang ada di situ, tapi tiba-tiba swing mood gue tuh kambuh gitu. Emang selalu kambuh sih ya Ember, kayak udah gue diem aja, kayak manyun diem aja, tapi no reason banget weh, no reason banget. Ya gue nggak tahu sih otak gue yang blank apa gimana, gue nggak ngerti.
Tapi gue menyadari itu sumpah. Gue tuh dalam hati misalnya nih udah keluar nih ya kan, udah kambuh tuh bad vibes gue, swing mood gue kambuh ya kan. Terus gue mikir kayak gini, kayaknya gue jadi bad vibes deh di sini. Kayak orang-orang jadi kayak diem gitu, ya nggak sih? Ya udah gitu. Terus gue kayak gue sadar banget kayak ya sadar gue swing mood, cuma tiba-tiba ya udah kayak gue bilang sama teman-teman gue kayak udah deh gue balik deh gitu kan, balik aja udah balik. And then pas gue balik kayak itu udah mulai manyun gitu kan gue ya, maksudnya ya swing mood lah, lagi drop tuh mood gue. And then gue memutuskan untuk balik. Sampai kosan gue udah happy lagi guys, kayak gue bipolar deh coy ya. Kayak ya udah kocak aja weh, kocak sumpah. Lu nggak dah lama nggak, gimana sih maksudnya? Mungkin maksudnya lu udah lama nggak main Mobile Legend kali ya? Iya udah lama banget ya. Nggak lama banget sih, terakhir tuh waktu aku sambil kerja deh kalau nggak salah sama teman-temanku. Sekarang gimana kalau mau kasih gift ke Aurel? Ada di highlight sayang, kamu tinggal baca, oke? Baca, dibaca aja sayang. Psikolog coba Rel. Gue pernah tahu ke psikolog sekali. Dan lu tahu psikolog itu pricey banget. Karena mereka profesional. Ngerti kan? Orang-orang yang profesional dalam mengatasi hal-hal yang unsolved problem di diri lo. Nah, kayak ya menurut gue ya dengan gue bayar segitu worth it. Cuma terkadang kan gue juga harus lihat mana prioritas kebutuhan gue gitu. Coba dengerin Murotal Rel. Gimana? Gue baik kali lagi tidur didengerin Murotal. Itu buat bayi tidur kan? Maksudnya kayak yang gue ngerti. Cuma gue bingung nih ngomongnya gimana. Jono, gue tampol ya Jono. Gue tahu Murotal tuh apa, gue tahu. Udah, lupakan. Gue bingung sumpah sama diri gue. Kayak kalian mungkin punya solusi guys, tapi nggak sih? Kayak gue tuh lagi feeling lonely banget, jadi gue kayak sering live itu tuh sebenarnya gue feeling lonely, serius. Ya gue jujur aja nih sama kalian, bukannya gue hanya live karena gue feeling lonely, enggak. Cuma terkadang gue kayak kalau live gabut malam-malam gitu, gue minta temenin gue ngerjain UTS. Ya, make sense gak sih jam berapa gue ngerjain UTS? Ya itu karena gue gabut dan gue feeling lonely aja. Jadi gue butuh teman untuk temenin gue UTS, atau temenin gue sekedar gue nyanyi-nyanyi gak jelas. Ya gitu. Murotal tuh ayat Allah. Ya I know. Cuma tadi aku bingung mau ngasih taunya gimana ya. Maaf. Terima kasih. Nah, gimana ya? Gak tau sih, gue juga bingung aja gitu sama diri gue. Gak ngerti aja udah. Ya mungkin kalian yang punya problem yang sama dalam diri kalian, mungkin kalian mau sharing, boleh banget loh, sumpah. Give you everything, you know I wish I could. Kayak menurut gue kepribadian orang beda-beda sih. Kayak ketika
lo lagi ngerasa lo down atau gimana, beda-beda sih orang, iya nggak sih? Iyalah pasti. Aku jawab sendiri sih, ya maksudnya iya nggak, iya kan? High school kids. Halo Kak Ci Aurelia. Oke, ini Kak apaan Ci nih gue? Kayak kalau orang-orang bilang gini loh, kayak lo lebay banget sih, gini aja lo pikirin. Ya lo bisa lah mikirin gini. Ya mungkin itu kepribadian lo gitu, lo bisa mengatasinya hal-hal sepele kayak gini. Cuma kan orang beda-beda gak sih? Kayak gue benci banget kalau misalnya cerita gitu sama orang ya, cuma kayak lo lebay banget sih. Woi, mental orang beda-beda weh, menurut gue ya. Karena gue gak bisa gue samain gitu mental gue dengan mental teman gue atau mental saudara gue atau mungkin mental nyokap gue, kan beda-beda gitu. And then perjalanan hidupnya juga kan beda-beda ya kan. Jadi kayak bisa disamain, say. Lo bilang lebay tuh lo karena lo belum, you haven't been there, ngerti gak sih? Boleh kalau misalnya mau live bareng, cuma aku harus tahu topiknya itu apa. Karena kalau misalnya kita cuma ngobrol ngalor ngidul, kayak live bareng tapi ngobrol ngalor ngidul, aku bingung, nanti orang juga yang nonton bingung. Gue banget kalau punya masalah mikirnya sampai berhari-hari, sumpah. Gue orang yang mikir berhari-hari kalau punya masalah. And then sebenarnya masalah itu nggak tersolve, ngerti nggak sih? Ya gone aja gitu. Ya enggak, orang lagi kena mental. Enggak, kalau kena mental I've been there, sumpah. And I'm okay today, at this time I'm okay. Cuma kadang kayak aku lagi cerita aja, ini lagi cerita kayak kadang tuh gue mikir yang tadi, kalau misalnya gue lagi di dalam suatu lingkungan kayak kenapa tiba-tiba mood swing gue tuh kambuh mulu gitu, aneh aja gitu. Apa karena gue emang yang habitnya marah-marah gitu, emang hobinya marah-marah, atau emang hobinya mood swing, gue juga gak ngerti sih. Masalah kuliah, iya sih sumpah, kalau kuliah juga emang bisa bikin kena mental weh. Karena kan lo gak pernah tahu apa yang lo pelajari. Kayak kalau menurut gue ya, ini pribadi gue ya, gue nggak pernah sampai kepikiran sampai yang kayak belajar ini itu gitu loh, yang ada di mata kuliah, ngerti nggak? Kayak lo nggak tahu nih lo bakal belajar ini, and lu juga nggak pernah tahu ini pelajaran apa, teori dari mana. Terus ya karena ada bukunya kan, and then jadi tervalidasi ya kan, maksudnya oh iya ada bukunya, ada yang membuatnya gitu, teorinya teori siapa. Iya, cuma menurut gue kayak gue nggak pernah nyangka sampai gue bakal bisa pelajarin itu. And then kan semua orang nangkep itu beda-beda ya, maksudnya nangkep omongan atau nangkep sesuatu hal itu pasti orang beda-beda kan, caranya beda, and then prosesnya juga beda, jangka waktunya juga beda. Kalau gue itu orangnya yang kayak lama, apalagi kalau di kuliah kan namanya dosen cas-cius aja ya say, dia nggak peduli say lo bisa, lo ngerti atau enggak, dia nggak peduli sayang. Nah, karena gue rada-rada ya kan, otak gue rada-rada, jadi kayak ya udah aja gitu. Yang gue ngerasa kayak kelewat, karena sering terbiasa kayak kelewat, enggak soalnya aing kayak udah weh gitu, ngerti gak sih? Jadi lama-lama ya udah wehnya tuh numpuk gitu, jadinya ujung-ujungnya
saat gue mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian gue jadi nggak ngerti karena kebanyakan ya udahlah gitu. Teman-teman gue banyak banget ya yang kayak bilang, lo tuh kapan sih lulus, lo tuh udah semester 8, harusnya lo udah skripsi ya gini segala macam. Terus gue bilang apa coba biar tuh percakapannya berhenti, kayak gue cuma bilang kayak gini, woi udah kenapa nggak usah ngomongin gue tentang kuliah, gue nggak bakat kuliah, gue gituin biar berhenti aja say. Kayak ya orang gue juga mau cepet kuliah, cepet lulus kuliah, gue mau, siapa sih yang nggak mau. Stuck di semester 8 tuh bikin gue yang kayak, woi gue harusnya bisa cari kerja yang gini karena gue mempunyai gelar S1. Ketika gue belum mempunyai gelar S1, gue mandek nih, nyari kerja tuh mandek gitu. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang gue ya udah aja gitu. Gue mau banget buat cepat lulus tuh, mau banget, tapi ya mungkin belum di situ bakat gue untuk belajar gitu. Karena emang gue jujur gue bukan orang yang pintar di akademi. And then orang tua gue juga nggak pernah nge-push gitu dari awal, dari dulu, dari gue SD itu nge-push ya selayaknya orang tua aja biasa. Cuma dia tuh nggak nge-push yang sampai kayak, kamu lihat tuh tetangga itu segala macam ranking dia tuh segini, dia tuh nilainya lebih bagus daripada kamu. Gak pernah. Nyokap gue nggak pernah ngalamin mental yang kayak gitu di gue. Jadi kayak ya udah gue santai aja jadi orang. Tapi gue nggak kesantaian ya sebenarnya ya. Yang gue lakuin tuh nggak kesantaian. Cuma orang-orang tuh ngeliatin kayak, anjir lu terlalu santai dah. Padahal enggak. Di otaknya ini pressure sayang. Jadi kayak ya udah aja gitu. Ya karena gue menjadi diri gue sendiri sih ya. Kalau untuk kuliah, kalau untuk urusan kuliah, gue menjadi diri gue sendiri aja. Ketika gue bilang gue belum mampu, gue belum mampu. Gue melakukan semua hal yang sebisa gue. Bukan gue nggak mau belajar ya, bukan gue nggak mau kayak melampaui batas zona nyaman gue gitu, enggak. Cuma ya karena gue tahu batas diri gue di mana. And then kalau misalnya gue ngambil langkah lain itu akan resikonya seperti apa, itu gue ya udah ya this is me gitu. Ya udah, self love aja say, santai. Kalau gue ya kalau misalnya kalian punya hasrat belajar yang lebih daripada gue, itu bagus banget. Nggak pernah menyalahkan juga orang yang belajar. Cuma gue kadang suka heran ya, kayak misalnya lo tau kan Maudy Ayunda gitu, hobinya belajar say. Siapa lagi ya yang sampai S2, S3 sana sini gitu, and then double degree. Aduh gue pusing. Gue kayaknya S1 yang standar aja pusing banget nih gue. Ini double degree. Balik lagi, berarti kemampuan dia, batas kualitas di dalam diri dia tuh lebih besar daripada gue. Kadang insecure sama temen yang ambis banget anjir. Gue sih gak insecure, gue malah sebel sama orang yang ambis banget tuh. Gue sebel banget. Bukan sebel sih, kayak woi lo kalau emang lo ambis ya udah ambis aja sendiri, gak usah bobo orang. Karena menurut gue kayak ketika lo ambis, lo bakal bisa ini no hard feelings ya, kayak ini berdasarkan pengalaman gue aja. Gue tidak menyindir siapapun dan gue tidak bertujuan dan bermaksud apapun ngomong kayak gini. Maksud gue kayak ya kalau gue gak suka sama orang ambis, bukan gak suka sih, maksudnya kayak agak ya apaan sih lu woy. Ya udah lu kalau ambis ya udah ambis aja, jangan sampai nyikut orang lain gitu. Nah kadang si ambis ngorbanin temen juga. Nah itu dia yang gue maksud, jangan sampai menyikut orang lain. Karena gue pernah
bertemu di dalam satu kelas, and then satu kelas ini tuh banyak yang ambisnya lah. And then dengan cara dia menyikut gue. Oh sayang, lo salah orang. Kalau nggak gue maki-maki, aku kayak gitu orangnya. Tapi gue tahu sih kalau misalnya asal maki-maki tuh salah, gue tahu. Cuma gimana ya, saya waktu itu emosi. Tapi gue sekarang udah nggak begitu sih. Maksudnya udah nggak yang apa-apa maki-maki orang, enggak sih. Kalau dulu kan mungkin emang masih belum sedewasa sekarang. Kalau udah sampai ngobanin temen sih anjir juga. Ya iya, makanya kan gue bilang lo ambis boleh, tapi jangan sampai lo pernah sampai sekalipun lo menyikut temen lo gitu. Terus kalau lagi discuss sama yang ambis kayak berasa nganggep gue bego, kayak nggak tau orang. Sumpah, that's me. Kayak gue ngerasa, hah? Apakah gue sebodoh itu? Sampai gue nggak ngerti apa-apa yang lo omongin, sampai gue nggak ngerti apa-apa pembahasan yang ada di sini gitu. Kayak, oh my god, am I that stupid girl? Kayak, Makanya gue ya, kalau misalnya ada pembagian kelompok nih, gue selalu menunggu kelompok-kelompok tuh yang kayak, ya udah kelompok yang biasa aja, yang istilahnya kan ada ya kalau di kuliah kelompok buangan. Sebenarnya sih gue nggak mau ya, sebenarnya gue nggak mau juga ada di kelompok buangan tuh, nggak mau. Cuma gue tuh lebih kayak gini loh, ketika gue ada di kelompok buangan, and then orang-orang ini kan emang yang pasrah aja ya say. Jadi tuh ya udah, kadang kelompok buangan ini kan ada orang-orang yang kayak yang emang dia nggak masuk hari itu tapi dia dapat kelompok, ngerti nggak sih? Jadi emang yang dia nggak milih gitu. Kadang gue sering banget dapat kelompok yang ujung-ujungnya gue doang yang ngerjain. Meskipun gue nggak ngerti tapi gue tetap lanjut aja, gue ngerjain. Even gue harus nanya temen gue, and then gue harus ngeribetin temen gue untuk bantuin gue, ya udah. Tapi ketika gue kayak udah kesel banget nih, aduh lu kagak ada sama sekalinya ya nanya ke gue tugasnya apa, gimana gitu, kadang udah gue tinggal aja tuh tugas. Sumpah gue orangnya kayak gitu, kayak ketika udah mentok banget ya udah mah. Tapi enaknya ada di kelompok yang ada orang ambisnya tuh, kadang dia suka ini loh, maksudnya suka kasih hal-hal yang gak pernah kita kepikiran gitu. Kayak kalau lo bisa kepikiran sampai situ gitu kadang ya. Cuma kalau yang ambis banget, gue pernah dapet kelompok nih isinya tuh orang-orang ambis. And kan gue bodoh sendiri ya, gue merasanya, gue yang bilang gue ngerasanya gue kayak bodoh banget gitu. Cuma gue sampai kayak gini, aduh nih gue kerjain apa ya? Gue bener-bener gak tahu harus ngerjain apa, harus gimana pembahasannya, emang harus ngetik apa, gue nggak tahu. And gue cuma bilang kayak, guys gue nggak ngerti. Dengan bodohnya gue bilang, guys gue nggak ngerti, tolong bantu gue. Dan kan kalau gue ya sekarang, karena gue semester 8 itu harusnya gue skripsi, tapi gue masih banyak mengulang di semester 6, semester ganjil gitu-gitulah. Dan berarti gue itu bersama dengan anak-anak di bawah angkatan gue dong, ngerti kan? Nah pas di bawah angkatan gue ini kayak gue mikirnya kayak ya udahlah, gue ngerjain aja gitu ya kan. Ntar kalau gue nggak tahu gue nanya aja gitu. Astagfirullah, anak-anak angkatan bawah sekarang gue nggak tahu ya, anjir lah, sombong banget sumpah. Kayak gue pernah dimaki-maki weh, kayak ya gue tahu sih gue salah karena gue salah meringkasnya, tapi ya lo nggak harus maki-maki gue weh. Kayak dimaki-maki kayak gini, ini kan udah gue bilang kayak gini-gini kak, tapi dia masih pakai kak weh, masih. Cuma kayak ini kan gue udah bilang kayak gini, kok lu masih nggak ngerti juga sih? Kayak gue merasa kayak anjing gue goblok banget apa ya. Sampai adik kelas gue giniin gue, semua gue kayak oh
Oh berarti memang gue sebodoh. Sumpah tiba-tiba no service guys di kosan gue gak ngerti. Tadi sampai mana ya gue? Sumpah iya, dia jadi junior gue bener-bener maki-maki gue kayak gitu, kayak kan gue udah bilang, kok lu masih nggak ngerti juga sih? Kan ini pembahasannya kayak gini. Semuanya kayak anjing iya juga ya, kok bodoh banget sih gitu loh. Jadi gue kayak oke, gue sih cuma pengen kayak ya udah, ketika gue nggak ngerti lo kasih tahu dulu nih kerangkanya seperti apa yang harus gue kerjain, dari mana sumbernya. Ya udah kasih tahu aja, jangan marahin gue tuh paling nggak bisa dimarahin loh guys, sumpah. Apalagi ini under pressure ya, yang marahin gue junior gue, mantap gue bilang, bener-bener mantap. Tapi kalau kali itu gue memang salah sih, cuma gue agak merasa kayak anjing, kayak gue bodoh banget gitu ya kan. Ya kasih tahu baik-baik lebih enak sih, memang sebenarnya iya, cuma karena gue suka marah-marah jadi ya udahlah, emang mungkin itu saatnya gue untuk dimarahi ya kan. Oke, kita lanjut ya, bahas yang lain ya, seputaran kehidupan aja nih guys. Kalian mau bahas apa nih biar enak nih bahasnya? Aku lagi gabut juga sih. Junior zaman sekarang memang kurang ajar. Mungkin bukan kurang ajar sih, mungkin karena kalau menurut gua zamannya ini udah zaman yang beda gitu. Generasinya udah generasi yang beda. And then mereka dapat segala sumber pengetahuan tuh juga beda daripada gue atau daripada lo semua gitu. Percintaan, boleh lu curhat deh, segala macam deh. Coba gue mau nanggepin, coba percintaan kalian tuh kayak gimana. Lo jangan nanya percintaan gue, karena gue juga nggak tahu nih hilalnya di mana ya kan. Pusing kepala gue. Nah, gue umur 22 ya, harusnya ada gitu ya yang bersama gue, and then merencanakan sesuatu pernikahan gitu ya kan. Cuma ini gak ada, say. Berat banget bahas kehidupan, Rel. Gak berat sih sebenarnya ya, kita bawa santai aja sayang. Tenang, santuy. Rel ada niat jadi musisi, jujur suara kamu enak banget. Sayang, coba kamu dengar nih sekarang ya. Kamu dengar ya sekarang. Aku ini sedang meniti solo karir sebagai musisi. Pertama musisi, kedua ya merangkap di entertainment lah intinya. Kayak gitu aja. Makasih loh pujiannya ya. Memang Leo suka dipuji. Terima kasih. Terus lu yang curhat, kagak ada curhatan gue, say. Tadi kan gue udah curhat pertama. Yang penting harus kuat kesabaran, ya benar. Ya kan zaman sekarang banyak orang-orang yang memancing emosi ya, memancing keributan sayang. Jadi kita sabar aja, oke? Makin dewasa makin susah, bener banget, sumpah. Gue juga bingung kenapa itu menjadi pengerucutan yang sama dengan pertemanan. Iya enggak? Kayak gue merasa lingkup pertemanan gue semakin gue dewasa, semakin hilang teman-teman gue. Semakin menjadi masing-masing gitu. Kayak udah individu aja gitu. Pada kemana gue juga nggak tahu deh sekarang ya kan. Nah, kenapa percintaan cuma sama? Gue heran. Kayak ya mengerucut aja gitu tadinya. Ya, ada tring hilang sayang. Masih muda jangan kecepetan nikah. Tapi gini ya, menurut kalian nikah muda tuh kenapa sih? Lo orang yang pro atau lo orang yang kontra dengan hal nikah muda? Kalau gue dulu ya. Kalau gue, selama lo masih muda tapi lo sudah siap mental, materi dan finansial, mental
mental dan finansial, it's okay. Karena sebenarnya bukan kapan lo nikah, tapi kapan lo siap, ngerti gak sih? Ketika lo udah tua tapi lo juga belum siap secara mental, itu juga nggak bisa sih masuk ke kriteria yang lo nikah. Ya lo udah sekedar ya lo nikah, cuma kan kita nggak pernah tahu, ngerti gak sih? Kita nggak pernah tahu ke depannya kehidupan kita dengan pasangan kita tuh akan seperti apa. Kalau gue tuh lebih mikirin ke sana sih. Tapi kalau gue pengen nikah muda, gue pengen nikah muda, pengen banget. Tapi intinya gue dan pasangan gue nanti itu siap atau enggak, secara materi, secara mental. Karena ketika hanya salah satu yang terpenuhi, kayak lu cuma punya mental aja, anak bini lo mau lo kasih makan apa? Kalau lu cuma punya materi aja, siapa yang bakal nyayangin anak bini lo gitu, ngerti gak? Nah itu dia, mental finansial belum settle. Iya begitu maksud gue. Kalau gue sih orang yang pro sih sebenarnya ke nikah muda, selama lo udah siap semuanya. Bener banget. Tapi kalau di umur segini mah belum siap. Loh gini deh, kita tarik ke belakang ya, kita tarik ke zaman-zaman dulu deh. Zaman-zaman dulu, misalnya nyokap lo deh, nyokapnya siapa deh, temen lo deh. Ada kan pasti yang nikahnya umur 17 tahun, ada yang nikahnya umur 20 tahun. Ya mungkin, ya kalau dulu mah emang, ya gak tahu ya gue zaman dulu seperti apa. Kalau gue sih percayanya ketika lo udah siap ya udah, lanjutnya gas terus say. Kalau misalnya zaman sekarang untuk nikah muda banyak banget, karena sekarang nyari duit dimanapun tuh istilahnya ya bukan gampang sih, maksudnya banyak jalannya gitu, banyak jalannya yang mudah gitu. Tapi kalau misalnya ini kenapa jadi lagu Justin Bieber nih say? Ya maksud gue kayak, ya gue orang yang pro sih terhadap nikah muda, selama lo udah siap itu. Kalau kalian kontranya kenapa deh? Oh gini, ini kalau kita memikirkan pernikahan ya, kalian itu tipe yang nikah terus punya anak, atau nikah pacaran dulu and then punya anak? Kalau gue nikah pacaran dulu punya anak, karena mungkin di semasa gue pacaran sama Sun yang menjadi pasangan gue nanti, ya mungkin kita belum apa ya, belum sesenang-senang itu gitu. Ya itu nggak bisa. Kalau misalnya udah punya anak say, lo begadang say, karena anak itu kalau masih kecil nggak bakal bisa ditinggal. Ya gue nggak tahu ya kalau itu ya, Pictures 12 gue nggak tahu ya kalau itu. Ortu ikut campur, oh ya banyak sih ya zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang juga sih, zaman dulu maksudnya ya banyak lah case kayak gitu. Kalau menurut gue, didikan gue dengan suami gue nanti, dengan didikan orang tua gue yang menjadikan anak seperti gue, itu beda sayang. Jadi gue tuh sebenarnya nanti gue tuh ini kepikiran aja sih, maksudnya kayak nanti kalau misalnya gue punya anak, untuk urusan didikan itu didikan gue, nggak bisa orang tua tuh ikut campur, nggak bisa. Kalau gue ya, zaman sekarang ortu sering dilarang ikut campur, memang karena didikannya beda sayang, ngerti gak sih? Ya kalau udah ada calonnya, udah ada duitnya mah silakan aja, soalnya kesiapannya banyak deh. Iya benar, maksudnya ya ketika lo udah siap ya udah gas. Wow.
Oh ya, lo tipenya nikah pacaran dulu. Oke. Pengennya nikah pacaran dulu. Oh iya bener ya, Say. Rel, tipe suami kamu apa, Rel? Ya Allah, nih nanya tipe suami gue. Gimana ya? Gue cuma butuh yang setia. Dan gue butuh yang setia. Oh enggak, 1, seiman dengan gue. 2, setia. 3, sayang dengan gue dan keluarga gue. Siapapun itu, keluarga gue. Even teman-teman gue. And then ya terbuka lah. Apapun itunya terbuka. Langsung nikah tidak pacaran karena sekarang sudah umurnya. Siap. Nikah dan sedikasinya aja langsung apa enggak, karena kalau ditunda justru bukan ditunda loh. Kalau menurut gue ya, kata-kata gue yang tadi kayak nikah pacaran dulu terus baru punya anak. Ya lo selama di gimana ya, bukan ditunda, itu tuh bukan nunda. Kayak lo mau menikmati dulu nih lo berdua. Bukan nunda sih kalau menurut gue ya, kalau gue ya itu bukan nunda. Tapi lo memilih jalan yang kayak senyaman lo aja gitu. Masa kalau udah dikasih, ya nggak begitu konsepnya sayang. Ya maksudnya kan ketika lo udah nikah terus pacaran dulu, and then tiba-tiba ada si malaikat kecil itu datang ya kan, ya udah, itu harus disyukuri namanya. Aduh ya say, kakak udah kepikiran nama anaknya. Hey, nama anaknya siapa? Lo udah ngadi-ngadinya lo ya. Nih ya, gue aja jodoh gue aja belum kelihatan sayang hilalnya. Ini nama anak lagi, lu gak ada gila-gila nih. Tipe suami Aurel berewokan? Enggak tahu. Karena setiap orang nantinya bisa berubah, guys. Ya kalau ya nggak tahu ya, kalau misalnya emang dia bukan tipe orang yang berewokan ya kan nggak tahu. Kalau misalnya emang tiba-tiba dia nanti pas muda nggak berewokan, and then dia udah tua tiba-tiba jadi berewokan, masa ya mau lo tinggalin? Kan nggak mungkin. Ya seberjalannya waktu aja, say. Masalahnya dari materi, karena sekarang wanita yang dilihat dari materinya. Oh nggak gitu, say. Gimana ya? Gue nih mewakilkan sebagai wanita aja ya. Maksudnya kalau untuk urusan laki-laki dan materi, itu tuh sifatnya harus seimbang. Gini loh, ketika lo jalan, misalnya ya lo PDKT dengan orang, lo jalan. Kalau di sini kan kebanyakan cewek itu dibayarin kan, maksudnya ya maksudnya dibayarin sama cowoknya, and then pokoknya semuanya dari cowoknya gitu. Cuma nggak semuanya bisa digituin. Ketika lo emang mau merasa seimbang, setara, ya lo harus bisa mengimbangkan gitu. Mengimbangi. Aduh kan, mulut gue udah mulai kocak. Aku cowok biasa, bukan cowok tajir. Apa ada yang mau? Ada, say. Kaya itu, tajir itu bukan cuma soal uang. Tajir itu juga soal hati. Kaya itu juga soal hati dan pikiran. Ketika hati dan pikiran kamu itu kaya, it's easy money. Easy to make money. Kalau menurut gue. Ngerti gak sih? Ketika hati lo udah kaya, pikiran lo juga kaya, lo gampang banget untuk mencari uang. Kayak gitu sih. Gue sih suka yang gundul-gundul. Bodoh amat, say. Lo mau suka yang gundul-gundul kek, ya bodoh amat. Lo cari deh. Gue doain deh ketemu ya, amin. Kak mau pilih suami tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Gue ya
orangnya nggak masalahin anjir kayak gitu ya, meskipun ini bercanda ya, maksudnya kalau misalnya orang ada yang nanya serius nih, lo mau pilih suami yang makannya kayak gimana apa gimana, it's up to you. Kayak ya udah ya, itu kehidupan lo ya. Kalau misalnya memang salah ya gue bisa benerin, atau misalnya kalau gue salah ya gue bisa benerin gitu, kayak gitu sih. Udah capek deh ngomongin, capek namanya pasangan yang lain, ngomongin tentang kehidupan sayang yang lain, tapi jangan pasangan ya, agak berat tuh kalau pasangan ya say. Ayo dong say, kok mandek sih komennya? Ayo say, ini ngomongin apa lagi say? Aduh. Oh ya. Jangan deh. Ini pasangan lagi. Oke. Yang lain. Nah, aku siap jadi suami kamu. Udah memenuhi kriteria belum sayang? Pokoknya jangan nikah muda, ntar yang lain nongki, ini nyebokin anak. Oke. Lo MVP hari ini. Yang lain nongkrong lo nyebokin anak. Ya kan? Makanya gue bilang nikah, pacaran dulu, and then baru punya anak. Begitu say. Kalau lu gak mau orang-orang nongkrong lu nyebokin anak. Aduh pusing kepala gue. Kesibukan sekarang apa? Kesibukan gue mencapai tujuan gue, which is tujuan utama gue saat ini adalah nyokap. Rel, mahar berapa? Coy, ya ini udah nanyain mahar. Lu mau apa itu namanya, engagement tuh apa? Ngelamar gue di sini, gila lah ya. Berapa tahun tinggal di Jakarta? Aku lahir di Jakarta sayang. Itu otaknya minus berapa? Oh alah, gue baru kok pakai kacamata otaknya. Minusnya banyak say. Otaknya minus segalanya. Ngantuk gua. Andre Junaidi masih gue liatin lo ya. Nih lihat nih, DM aja alamat kamu biar aku datang ke rumah orang tua nanya mahar sama orang tua. Sayang, ayo bangun ya, ayo bangun, wake up, hello, wake up say, ayo, udah mau maghrib, pamali lo tidur jam segini lo. Live to live, and this fire is burning still. Kakak punya berapa saudara? 2. Enggak, bukan gimana sih? Kakak berapa bersaudara kali ya? Aku 2 bersaudara. Aku dengan abang aku.